Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, semoga saudara baik. Baik semuanya kan? Alhamdulillah. Semoga semua sehat dan kita akan mengikuti materi ISPD ke-13, yaitu kelanjutan dari kemarin. Tentunya tetap dalam koridor ilmu sosial budaya dasar. Ya, kita pada kesempatan ini membahas tentang keragaman, kesetaraan, dan kesederajatan. Ini adalah sebuah tema yang selalu hadir di dalam kehidupan saudara. Apakah ada keragaman dalam kehidupan saudara, kesetaraan, dan kesederajatan? Kalau berbicara keragaman, iya. Kalau kesetaraan, iya. Kalau kesederajatan, iya. Tapi bagaimana sebenarnya dalam kehidupan yang sebenarnya? Karena bagaimanapun dari saudara semuanya itu kan yang sangat hubungan dengan dunia sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi apa yang akan menjadi masa depan saudara berbeda dengan apa yang terjadi di lingkungan saudara. Ini adalah gambaran terkait dengan unsur-unsur keragaman dan kesetaraan. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, maka ya keragaman kita itu penuh di dalam kehidupan suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia, kita sadar atau tidak bahwa di situ ada aneka ragam agama, budaya, ya suku, ras, dan golongan. Mereka masih mempunyai cara sendiri-sendiri. Sehingga ketika digambarkan di sini, maka sangat beragam. Dari satu sisi mungkin saudara melihat, oh ini adalah sebuah kekayaan yang dimiliki Indonesia. Tetapi di satu sisi yang lain, oh ini adalah sebuah ancaman kalau kita tidak bisa menyatukan. Taruhlah misalkan di sini saudara melihat misalkan tentang agama ya, yang sering menjadi sumber konflik. Padahal tidak ada satupun di dalam agama yang mengajarkan bahwa dihalalkan untuk membunuh. Diperbolehkan kok dihalalkan. Diperbolehkan untuk membunuh lain orang, lain agama. Sesama manusia itu jelas tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Bahwa di dalam setiap agama ada ajaran untuk saling menolong, itu iya. Dengan agama apapun. Bahwa dalam kehidupan agama harus saling menghormati, saling menghargai. Tetapi mengapa terjadi yang berbeda dalam kehidupan realitas? Maka di sini pada lembar pertama kita ngomong unsur-unsur keragaman dan kesetaraan. Kita sadar atau tidak memang beragam. Saudara mengakui atau tidak, ya kita beragam. Jadi hal itu tidak bisa kita pungkiri terkait dengan keragaman kita. Minimal SARA ini menjadi modal tentang keberagaman kita. Tetapi keberagaman ini bukan berarti menjadi modal bagi saudara untuk hidup tidak nyaman atau tidak saling menghargai ataupun seakan-akan selalu terjadi ancaman. Tapi seharusnya sebaliknya. Sebelum kita berbicara Pancasila, bahwa pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kecenderungan untuk bagaimana ya saling membantu, saling menolong, se-egois saudara, itu tetap ada perasaan yang begitu. Karena saudara adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Di sini kita perlihatkan ada seseorang yang sedang beribadah. Ini adalah
menurut keyakinannya itu adalah benar, maka yang lain yang tidak mengerjakan, yang menghormati terhadap apa yang dikerjakan. Menghormati tidak harus mengikuti, tetapi bagaimana apa yang diyakini itu tidak ada yang mengganggu. Karena doa, ibadah, itu hubungannya adalah manusia dengan Tuhannya. Tidak harus menjadikan problem antara manusia satu dengan lainnya. Ini adalah pengaruh keberagaman dan kesetaraan. Di sini kita gambarkan Pancasila. Pancasila di sini adalah mempunyai pengaruh besar tentang keberagaman yang ada di negara kita. Dan selanjutnya bisa menjadi setara mereka. Contoh seseorang antara saudara bernegara, di dalam bernegara itu tidak ada satupun yang menjadikan penghambat atau penghalang bagi seseorang untuk misalkan maju atau berdedikasi kepada negara ataupun kepada apapun yang baik. Intinya dalam sebuah persyaratan untuk bernegara, tidak ada membedakan antara suku, agama, ras, antar golongan satupun dengan lainnya. Bahkan laki-laki dan perempuan pun tidak ada yang membedakan. Tetapi bahwa itu adalah merupakan kekuatan, iya. Nah, sebelum bernegara tadi sebetulnya kita ngomong beragama ya, tapi karena kita sudah bernegara dulu, kita selanjutnya beragama. Beragama sering dijadikan semacam perdebatan antara Pancasila dan beragama. Yang beragama itu tidak Pancasila atau sebaliknya. Yang Pancasila itu tidak beragama. Itu adalah dikotomi yang tidak benar. Pancasila itu pasti beragama pasti Pancasila. Kalau seseorang memahami agama yang dengan yang sebenarnya atau Pancasila dengan yang sebenarnya. Karena butir-butir dari Pancasila, 5 sila itu, ia terreferensikan dari semua agama, dan apa yang menjadi substansi agama, itu juga yang terjadi dalam Pancasila. Karena kita paham bahwa di negara Indonesia itu agamanya sangat beragam. Islam, Kristen, baik Katolik ataupun Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan selanjutnya, bahkan sampai aliran kepercayaan harus dihormati terkait dengan keberadaannya. Nah, pada posisi ini, beragama dan Pancasila selanjutnya bukan atau tidak harus dihadap-hadapkan untuk dipermasalahkan dalam kehidupan ya di negara Pancasila ini. Yang selanjutnya, hal itu terekspresikan masyarakat bermasyarakat. Maksudnya, individu-individu yang berkumpul dan selanjutnya bermasyarakat, selanjutnya mereka pasti tereferensikan dengan Pancasila. Tidak mungkin seseorang itu bisa hidup sendiri, pasti berkumpul. Tapi orang kalau berkumpul, maka mereka mempunyai risiko yang selanjutnya terjadi perbedaan karena keberagaman kita. Yang seharusnya mereka setara, beragam tapi setara. Nah, Pancasila sebagai jawaban dari itu semuanya. Maksudnya, bisa menjadi referensi masyarakat untuk bersatu atau berkomunikasi atau menghadirkan sebuah program secara bersama. Ketika beragama, bernegara, bermasyarakat selesai, yang telah selesaikan di Pancasila, Pancasila selanjutnya mengantar kepada dunia global. Sehingga menghadapi masyarakat Indonesia menghadapi dunia global, taruhlah saudara yang dunianya adalah dunia teknik begitu. Selanjutnya tidak ada permasalahan di dalam keragaman dan kesetaraan ini. Maksudnya, apapun agama saudara, suku saudara, itu tidak ada masalah ketika saudara menghadapi dunia global. Merespon, menangkap peluang yang ada di dunia global. Karena ke depan, saudara akan bersaing dengan generasi-generasi muda yang lain dari negara lain untuk menangkap peluang yang ada
terkait di dunia global ini. Siapa yang cepat, siapa yang mampu, maka dia yang akan survive. Sehingga di halaman ini, saudara bisa menggambarkan bahwa pengaruh keberagaman dan kesetaraan dalam bernegara, beragama, bermasyarakat, dan global, itu selanjutnya sebetulnya kalau semuanya terreferensikan kepada Pancasila, maka selesai semuanya. Saudara, selanjutnya, loh, apa mungkin? Itu sudah terjadi di negara kita. Sudah sekian tahun bahwa para founding fathers, bahkan generasi selanjutnya, melanjutkan dan bisa menyatukan. Kalau tidak, maka bernegara itu selalu bernegara di Indonesia maksudnya, akan selalu diganggu oleh dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama tidak menarik atau bahkan selalu konflik karena cara bermasyarakatnya selalu memandang cara berbeda dan mereka tidak mampu untuk menuju ke dunia global. Dia sebagai orang lokal yang sebelumnya selalu dijajah oleh, tidak harus dijajah seperti apa itu pada waktu zaman Belanda ya, dijajah pada sekarang, dijajah tentang perekonomian, tentang globalisasi, tentang informasi. Saya sering mengatakan bahwa saudara pada saat ini dijajah oleh negara Cina, karena hampir semua dari saudara itu memakai handphone Cina dan menikmati. Saudara rela mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan sampai 15 juta untuk membeli handphone Cina. Itu kan hebat. Tidak harus menjajah secara ideologis, tetapi dia menjajakan produknya. Nah, saudara sadar nggak hal itu adalah merupakan tantangan bagi saudara untuk sebaliknya. Kita tidak mengajarkan saudara selanjutnya menolak produk Cina. Selama saudara tidak mampu untuk menghadirkan yang lebih bagus, maka tidak mungkin konsumen untuk tertarik untuk meninggalkan barang-barang tersebut. Jadi, keragaman yang ada di kita merupakan sebuah kekuatan. Kesetaraan adalah sebuah harapan bagi kita bersama bahwa sebagai anak bangsa sama semuanya. Peran manusia yang beradab dalam keragaman dan kesetaraan. Kita paham bahwa kita pernah dilahirkan secara bersama. Ayo masih ingat pada waktu umur 1 sampai 5 tahun, saudara masih ingat apa memori yang paling diingat? Sebelum saudara menghadirkan sebuah peradaban yang baik dalam kehidupan ini. Coba tampilkan apa yang paling kontributif umur 1 sampai 5 tahun dari saudara. Pasti yang paling dikenang adalah ketika saudara sekolah di taman kanak-kanak ya. Mungkin pada umur 1 sampai 3 tahun relatif tidak mengingat, kecuali mungkin yang ada di dalam foto-foto yang sudah terdokumentasi dengan baik. Intinya bahwa saudara lahir sampai umur 5 tahun, relatif belum menghadirkan sebuah peradaban baik. Padahal saudara melihat dunia luar sangat beragam. Yang menjadi andalan saudara adalah menangis, tidak cocok, menangis. Ibunya begini menangis, bapaknya begini menangis, intinya pokoknya menangis. Dan semuanya pasti kalah dengan kelakuan saudara pada waktu kecil. Termasuk diri saya juga pasti itu. Itu adalah paling menang. Selanjutnya saudara sekolah. Apakah sudah menghadirkan peradaban yang baik dalam kehidupan manusia? Padahal di dalam sekolah saudara sadar bahwa ada keragaman yang ada di dalamnya. Suku, agama, dan antar golongan mungkin ada di dalamnya, dan saudara harus setara. Tetapi keragaman mungkin juga tidak, tetapi kesetaraan pasti ada. Seandainya terjadi diskriminasi dalam sekolah, maka akan menimbulkan kritik dari banyak atau publik. Karena harus equal semuanya. Tidak ada satupun, apakah mereka kaya ataupun miskin, itu mempunyai hak untuk studi. Bahkan kita, maksudnya Indonesia, memberikan sekolah gratis sampai umur atau sampai jenjang SMA.
itu sebuah kelebihan, meskipun mungkin lupa, saya kemarin kok mahal, yaitu karena saudara memilih sekolah yang bukan negeri, sehingga selanjutnya sangat mahal. Ketika sarjana, selanjutnya bekerja, kemudian tua. Tua seperti anak lagi. Dari siklus ini, saudara-saudara, mana yang sudah menampilkan peradaban baru dari saudara? Ayo, yang mana? Kalau saudara belum bisa menjawab, maka ya itu saudara nanti sampai tua tidak ada jawaban. Karena tua itu tidak lama. Saudara sekarang sudah umur 20, sekitar 20 lah. Coba tanyakan pada orang tua saudara. Apakah sudah berbuat untuk sebuah peradaban? Kebaikan di negeri ini? Maksimal adalah mungkin jawabannya, oh saya kan sudah mendidik anakku, yang sekarang studi di UNESA misalkan. Yaitu adalah salah satu cara jawaban yang mungkin yang terucap, meskipun mungkin banyak atau mungkin sedikit tapi belum terucap. Bahwa itu adalah peranan manusia yang selanjutnya menghadirkan peradaban untuk dalam kehidupan yang beragam. Dan sebetulnya semuanya setara. Contoh, di dalam rekrutmen kepemimpinan, siapapun berhak untuk menjadi pemimpin. Dahulu, kita mempunyai Presiden Soekarno, Pak Harto. Dan selanjutnya, Presiden sekarang adalah Pak Jokowi. Tidak ada hubungannya secara keturunan. Dia bukan keturunannya Pak Harto, dia bukan keturunannya Pak Karno ataupun Habibie. Ini menunjukkan bahwa di dalam keragaman yang ada di Indonesia, mereka semuanya memiliki kesetaraan untuk menghadirkan peradaban. Peradaban ya negeri kita. Saudara berhak untuk mengambil peran tersebut. Kapan? Ya mulai saat ini saudara sudah berhak. Meskipun tidak harus langsung menjadi presiden. Semua bertahap tentunya. Pengaruh keberagaman dan globalisasi terhadap pengembangan kepribadian masyarakat. Saudara, saya gambarkan ini adalah agama, psikologis, sosial. Sebetulnya yang diingin jelaskan adalah pengaruh keberagaman, keragaman, dan globalisasi terhadap pengembangan kepribadian masyarakat. Bahwa semua masyarakat itu sebetulnya hidup dalam kehidupan sosial dan sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial ini. Saudara memilih sekolah saja, relatif dipengaruhi oleh teman saudara, atau orang tua saudara, atau guru saudara untuk memilih sekolah. Begitu juga dalam hal memilih makanan. Begitu juga mungkin nanti saudara akan memilih masa depan. Jadi, saudara sangat terpengaruh dalam dunia sosial, meskipun di satu sisi, maksudnya di sisi yang lain, itu adalah psikologis, itu juga berpengaruh terhadap kehidupan saudara, tetapi tidak seheboh dengan sosial, kejiwaan, kecenderungan. Meskipun hal ini kadang-kadang selanjutnya berubah, psikologis ini. Contoh berubah adalah ketika saudara memutuskan untuk, taruhlah pada waktu SMA, mengambil jurusan IPA. Pada kesempatan selanjutnya, saudara mengambil atau menekuni bidang yang berbeda. Bahkan di kuliah ini mungkin berbeda. Selanjutnya, ranah kehidupan agama itu ya berpengaruh, ada yang sedikit, ada yang besar. Bahkan kalau orang yang baru kenal agama, seakan-akan agama itu adalah hal yang segala-galanya, maha benarnya. Kita tidak mengatakan bahwa agama itu salah, agama tidak benar, bukan. Tapi orang yang baru mengenal agama, itu seakan-akan dirinya yang paling benar. Yang lain adalah yang salah. Selanjutnya, dia misalkan menjadi, mohon maaf, seakan-akan sebagai pahlawan jihad begitu. Karena baru mengenal agama. Yang dikenal adalah yang dihadapkan belum sampai total.
itu sedikit banyak mengganggu karena dia baru mengenal sedikit. Tetapi kalau sudah mengenal banyak, maka agama menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi, ini semuanya, sosial, psikologis, agama, sangat berpengaruh terhadap ya keberagaman dan globalisasi terhadap pengembangan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan masyarakat, maksudnya saudara atau seseorang, itu semua dipengaruhi oleh ini semuanya. Loh Pak, saya mulai kecil sudah paham bahwa itu semua berpengaruh. Iya, mungkin saudara paham, tetapi tidak bisa menjalani. Bahwa agama itu berperan bagi saudara, tapi saudara tidak mampu untuk, misalkan ketika ada sesuatu kemungkaran, saudara tidak bisa berteriak lantang. Taruhlah orang yang melakukan korupsi, pejabat yang melakukan korupsi, saudara tidak berani berteriak, padahal di dalam agama saudara salah. Bahkan hal yang paling kecil saja, dalam politik uang kemarin, dalam pilkada, itu jelas salah. Dan kalau dalam bahasa agama, sering diungkapkan, laknatullahi rosi wal murtasi, bahwa Allah melaknat bagi orang yang memberikan politik uang dan yang menerima. Di dalam Undang-Undang 10 2016 juga begitu. Orang-orang yang memberikan politik uang itu akan diancaman sampai 1 miliar. Tapi apa yang terjadi dalam 9 Desember kemarin, dalam pilkada dan pemilu lainnya? Masih terjadi yang namanya politik uang. Bagaimana? Di mana posisi agama? Apakah psikologis mereka tidak menolak? Dan apakah masyarakat selanjutnya mendukung itu semuanya? Itu sebuah problem yang selanjutnya menjadikan keberadaan seseorang terbentuk. Kalau masyarakat lingkungannya semuanya berpolitik uang, maka akan terpengaruh, meskipun pasti ada. Misalkan saudara yang belum pernah, itu selanjutnya saudara akan melawan terhadap hal itu. Tapi, sekali lagi, sampai seberapa perlawanan saudara? Itu tentang yang sangat sederhana tentang politik uang ya. Belum kehidupan yang lainnya yang saya katakan tadi tentang korupsi, para pejabat korupsi. Coba terkait dengan para kepala daerah. Berapa modal mereka, berapa gaji mereka, bandingkan. Apakah bisa ketemu nalar kalau mereka melakukan politik uang. Tetapi kalau tidak politik uang, kemungkinan dia sangat lebih cukup. Inilah yang kita perdalam terkait dengan kepribadian masyarakat, kepribadian seseorang itu selanjutnya sangat terpengaruh ini semuanya. Saudara, kasus problematika diskriminasi dalam masyarakat ini sangat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Suku, agama, ras, dan antar golongan yang sebagaimana kita tampilkan tadi, ini sering menjadi alat diskriminasi oleh seseorang. Taruhlah dalam suku. Kadang-kadang seorang sekolah itu selanjutnya gara-gara suku yang berlainan kemudian didiskriminasi. Contoh yang paling jelas, nilainya jelek misalkan. Mendapatkan tugas lebih berat atau lainnya. Begitu juga terkait dengan agama. Contoh yang sederhana dalam misalkan kehidupan, selain kalau ini tadi studi, kalau di dalam kehidupan agama, misalnya di dalam kehidupan politik, agama menjadi masalah. Padahal sebetulnya ya agama belum menjadi, maksudnya kehidupan, ada orang yang sangat beragama tetapi menjadi korupsi. Ini tidak mengatakan bahwa semua agamawan koruptor, ya bukan. Bahwa tidak boleh seseorang mendiskriminasi tentang seseorang dalam dunia politik itu melihat background agama. Kalau memang dia punya kelebihan, silahkan. Tetapi kalau tidak ada kelebihan, jangan kemudian dengan alat ini didiskriminasikan sehingga tidak. Oh, bukan. Jadi kita harus equal, harus adil antara seseorang yang menjadi calon dari selanjutnya didukung oleh kelompok agama, begitulah kelompok agama, itu kemudian kalau memang seseorang itu sangat berpotensi, mempunyai kapasitas, ketika ada yang mendiskriminasi, pasti banyak orang yang akan menolak, meskipun beda agama. Tapi kalau dia memang tidak punya kapasitas, kemudian dipaksakan, nah itu pasti akan menolak. Tapi yang lain, yang menolak itu jangan kemudian, atau kelompok lain juga mengatakan, oh ini pasti gara-gara beda agama.
Memang sangat sensitif sih hal itu semuanya. Kita harus super hati-hati. Begitu juga antar golongan atau ras. Antar golongan tentunya ya di Indonesia itu kan sangat beragam golongannya. Kalau ras relatif tidak terlihat kalau di Indonesia karena sudah terwakili oleh suku itu tadi. Tetapi bahwa ini semuanya mempunyai kasus-kasus yang unik, kasus-kasus diskriminatif yang selanjutnya saudara sebagai pada saat ini mahasiswa nantinya menjadi orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberi solusi terhadap diskriminasi tersebut. Diskriminasi pasti akan hadir dalam kehidupan saudara karena yang namanya manusia itu mempunyai ego yang ingin mengedepankan diri atau kelompoknya. Tidak salah sebetulnya, tetapi kalau itu tidak pada tataran yang ideal atau tataran yang logis, maka itu menjadi masalah. Jadi suku, agama, ras, dan antar golongan itu tidak layak atau tidak baik untuk dijadikan sebagai alat untuk diskriminasi. Pasti saudara akan marah ketika didiskriminasi. Maka ketika saudara mayoritas, maka jangan pernah mendiskriminasi kelompok yang lain juga. Sehingga kalau kita melihat ini semuanya tadi, maka sebetulnya tema kita, keragaman, kesetaraan, dan kesederajatan akan kita capai. Kita paham, memang kita beragam, tetapi kita bisa, atau kita itu sebetulnya mempunyai hak yang sangat setara, dan selanjutnya kita juga mempunyai derajat yang sama ketika kita berusaha dalam semua kehidupan. Baik ideologi politik, dalam kehidupan sosial lah. Ideologi politik, sosial, budaya, dan HANKAM itu kan hal yang mendukungnya, tetapi dalam kehidupan sosial, apapun yang terjadi, misalkan dalam hal kepemimpinan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kemanusiaan lainnya, itu kita adalah mempunyai derajat yang sama, karena kita setara. Hanya orang-orang yang mempunyai kapasitas, yang selanjutnya dia akan terdepan, dan dia akan menjadi harapan bagi bersama, akan didukung oleh siapapun ketika memang dia mempunyai kapasitas. Sehingga sangat tidak baik kita menampilkan semua problem dengan kata diskriminasi. Kita sepakat bahwa diskriminasi itu tidak benar, tidak baik, tetapi jangan sampai ini dipolitisir alat untuk menghabisin orang-orang yang baik dengan tema diskriminasi. Jadi, kata diskriminasi ketika dihubungkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan itu adalah harus tepat. Kalau memang dia berkapasitas, berkualitas, apapun, maka kita dukung. Dan sebaliknya. Begitu juga dalam problem kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak saatnya untuk mendikotomikan ketika kita berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tetangga, dengan teman, dengan apapun, sehingga selanjutnya saudara menjadi orang hebat karena bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah modal bagi saudara untuk membesarkan saudara, sosial saudara, dan negara saudara. Negara kita tentunya. Kalau itu saudara jalankan, maka hebat. Kita menjadi masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, dan kemudian menjadi orang yang mampu mengisi kemerdekaan di negeri kita. Itulah terkait dengan perkuliahan kita kali ini. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi saudara dalam kehidupan bersama, kolektif. Saudara-saudara adalah berbeda-beda, tetapi Bhinneka Tunggal Ika harus kita tampilkan. Yang lebih penting adalah saudara-saudara sebagai makhluk sosial itu bisa saling mensupport, membackup untuk semuanya, dan tidak harus dijadikan keberagaman, keperbedaan itu menjadi masalah, tapi untuk menjadi kata kunci untuk sukses kita bersama. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.